Fu Zheng, tulang rusukmu patah 3 belum sembuh. Kenapa bekerja di lokasi pembangunan? Apa kamu tidak... Untuk biaya pengobatan pacar, kan? Fu Zheng, aku dan Xia mau melamarmu untuk ke-99 kalinya pernikahan keluarga Fu. Sudah ditentukan. Hari ini, kamu harus memilih di antara kami berdua. Pergi dan sampaikan pada nenekku. Dalam hatiku yang ingin kunikahi. Dari dulu sampai sekarang hanya Bai Nian. Bai Nian, cacat kaki, latar belakangnya biasa. 5 tahun lalu kamu rela melepas posisi kepala Yun Sheng, bahkan memutuskan hubungan dengan keluarga Fu. Apa dia benar-benar layak? Dia layak. Nian, Fu Zheng, cinta pertamaku, maafkan aku, mantan kepala Yun Sheng, yang pergi tanpa pamit. Mencintaimu tak, bagaimana kalau gitu? Bersama. Ling Yun. Aku selalu menunggumu. Bersama. Nian, 5 tahun lalu kecelakaan. kakimu benar-benar sudah sembuh? Dokter bilang, asal makan obat sekali lagi, aku bisa sembuh. Selama 5 tahun, Si bunga kakimu nggak mungkin sembuh. ada orang, 5 tahun lalu ninggal. pergi ke luar negeri. Bai Nian sembuh, datang lagi mendekat. Gak tahu malu. Fu Zheng itu orangnya baik banget, tapi aku hanya menganggapnya sebagai kakak. Awalnya kupikir, 5 tahun kebersamaan tanpa status bisa ditukar dengan ketulusan. Ternyata pada akhirnya, kamu tetap memilih meninggalkan orang yang setia padamu. Fu Zheng, kakiku sudah rusak. Hancur tidak masalah. Apa kamu tidak sayang nyawa? Nian. Percayalah padaku. Aku akan membuatmu bangkit. Jangan lakukan hal bodoh lagi. Fu Zheng, jangan tinggalkan aku. Minum bersama. Baik. Sekarang cinta pertamamu sudah kembali. Aku sebagai kakak seharusnya mundur. Fu Zheng, kapan kamu datang? Baru saja. Fu Zheng, terima kasih sudah menjaga Nian. Sekarang aku sudah kembali. Mulai sekarang, biar aku yang urus. Jangan cuma ngobrol, ayo minum. Atau, gimana kalau main truth or dare? Mulai. Aku kalah. Minum. Lukamu di kaki belum sembuh. Biar aku yang minum untukmu. Nian. Minuman diminum untukmu, tapi truth or dare. Kamu tetap harus pilih. Aku pilih. Tantangan. Nian kalah taruhan, harus cari seseorang untuk dicium, loh. Fu Zheng, kamu mau kemana? Pulant. Biarkan dia, kita lanjut yuk, ayo. Aku janji pada kalian. Akan kembali mewarisi Yun Sheng. Tuan Muda. Ini obat spesial yang tim medis Yun Sheng kembangkan untuk Anda. Nona Bai setelah minum botol yang terakhir ini akan sepenuhnya sembuh. Letakkan saja dulu. Berita kepulangan sudah diberitahukan ke dua Nona Su akan mengadakan pesta penyambutan besok malam. Baik, saya mengerti.
Besok malam di pesta penyambutan, jangan sampai Anda tidak hadir. Akhir musim panas. Fu Zeng, Selamat kembali ke Yunsheng. 5 tahun lalu, sebagai tunanganmu, aku mengelola perusahaan. Kini kamu kembali, akhirnya aku... Terima kasih. Kakak Fu Zheng. Katakanlah, Bagaimana caranya mengganti kerugian keluarga Su kami? Chuan Muda. Bagaimana kalau dua-duanya saja? aku. Detak jantung meningkat tajam. Apa mungkin Bai Nian mengalami sesuatu? Walaupun sudah memutuskan, aku nggak bisa diam. Fu Zeng, kamu mau kemana? Mau nolong orang. Fu Zeng ngurusin kamu selama 5 tahun. D. Lacey bedside, Buchan condom. Tapi mala tabang oxygen. Dia itu laki-laki bukan sih? Kamu nggak percaya sama aku. Aku bilang, dia nggak pernah nyentuh aku. Sayang, gimana aku bisa meragukan kamu? Dari kejadian hari ini, sudah terbukti. Dia bukan seorang pria sejati. Semua salah kamu. Kamu sengaja memancing emosi aku. Operasi masih ada efek samping. Detak jantung tinggi bisa sebabkan. Untung saja Fu Zheng perhatian dan taruh cadangan di samping tempat tidur. Dia memang anjing yang baik. Fu Zheng. Fu Zheng. Kenapa kamu datang? Apa aku seharusnya tidak datang? Aku barusan susah bernafas. Ling Yun mengantar masker oksigen. Bai Nian. Kamu pikir aku bodoh? Fu Zheng. Sudah 1 jam aku memijat. Lelah kan? Nian, aku sudah punya sertifikat fisioterapi. Aku pasti akan membuatmu bisa berdiri lagi. Semua orang bilang Bai Nian bisa berdiri lagi adalah keajaiban medis. Tapi di dunia ini, mana ada begitu banyak keajaiban? Pada akhirnya, bukankah itu cuma tumpukan kertas tak berharga? Fu Zheng. Kamu mau pergi kemana? Bai Nian. Aku bukan pelayan keluargamu. Aku mau pergi kemana? Itu bukan urusanmu. Bai Nian. Aku terhadapmu sudah benar-benar berbuat cukup. Fu Zheng. Aku tahu. Kamu tidak puas denganku. Tapi soal perasaan itu kan, butuh adanya, kamu mau. Aku rela. Ini uang 10.000 rupiah. Ambillah. Anggap saja biaya usaha merawat Nian. Fu Zheng, ambil uang ini dan pergi jalan-jalan saja. Bai Nian. Aku sudah bersama kamu selama 5 tahun. Tapi kamu pakai uang 1 juta ini buat menghina aku.
Yang kamu hutang dari aku itu uang? Fu Zheng, aku tahu, terima kasih. Kamu beri waktu, kami beri uang. Ini sangat adil. Setelah lulus, aku seharusnya menikah dengan Ling Yun. Sekarang dia kepala Departemen Penelitian Medis, dia lebih mampu merawatku daripada kamu. Grup Yunsheng. Benar sekali. Itu adalah grup farmasi paling top di dunia. Fuzheng. Saya adalah seorang lulusan, sedangkan kamu, seorang buruh rendahan. Inilah perbedaan antara kita. Menurutmu, Nian harus memilih siapa? benar sekali. Dia tidak pernah memilih saya. Bagaimana dia bisa punya obat istimewa dari grup Yunsheng? Fuzheng, berhenti di situ. Obat ini palsu. Laboratorium pertama grup Yunsheng. Fuzheng. Aku tidak menyangka kamu begitu menjijikan. Gagal mendapatkan Nian, lalu ingin menghancurkannya? Tidak mungkin, 5 tahun. Aku minum obat yang dibawakan Fu Zheng. Nian. Kepala Departemen Penelitian Obat di grup Yunsheng. Laboratorium pertama ini melayani para miliarder terhebat dunia. Obat ini sama sekali tidak akan beredar di pasar. Kalau ini bukan palsu, APA lagi? Apa? Nian. Kalau tidak minum obat itu, kakimu sembuh 5 tahun lalu. Menurutku, dia itu cuma bajingan yang mau memanfaatkan kamu. Song Lingyun, kamu cuma kepala Departemen Riset. Kamu tidak bisa mengakses lab pertama. Itu hanya membuktikan levelmu terlalu rendah dan wawasanmu dangkal. Lucu. Fuzheng, masih berani keras kepala. Aku akan menelepon asisten Su dari grup Yunsheng sekarang. Menantang Yunsheng, aku pastikan kamu akan masuk penjara seumur hidup. Asisten Su. Tuan muda, Minum whisky. Ganti saja. Hidrangnya Fu Zheng tidak suka. Ganti dengan mawar. Cepatlah. Wanita Sedi, pas la Wanda attend. Coba tebak, akhirnya Tuan Akan memilih siapa? Orang dewasa harus semuanya. Ada apa? Pak Asisten Su. Seseorang menggunakan nama grup Yunsheng untuk penipuan. Beritahu Pak Su. Siapa yang berani seperti itu? Namanya Fu. Pak Asisten Su. Aku masih sibuk mempersiapkan pesta penyambutan presiden baru. Nanti saja ya. Besok malam di pesta presiden baru. Aku akan bertemu dan mengungkapkan bahwa kamu menjual obat palsu atas nama Yunsheng. Fuzheng, bersiap saja masuk penjara. selama 5 tahun ini, aku percaya padamu. Tak kusangka mengundang serigala masuk rumah. Kamu juga tidak percaya padaku. Karena aku terlalu percaya padamu. Aku menyanyiakan 5 tahun masa mudaku. Baiklah. Kalian ingin bertemu Su Lin Sui, kan? Aku akan langsung menelepon dia sekarang, biar dia datang dan bicara langsung pada kalian. Aku ini siapa? Aku di rumah keluarga Bai, datang jemput aku. Aku di rumah keluarga Bai, datang jemput aku. Cukup. Jangan berpura-pura, Fu Zheng. Jika tak ingin masuk penjara, berlutut dan minta maaf pada Ling Yun. Demi aku. Mungkin masalah ini bisa selesai. Bai Nian. Hati nuranimu dimakan anjing ya? Kalau bukan karena aku. Kamu sama sekali nggak akan bisa bangkit. Fu Zheng. Kamu nggak punya apa-apa. Aku nggak pernah berpikir untuk bergantung padamu. Kamu bilang nggak punya apa-apa, bagus banget. Hampir lupa. Gelang giok keluarga aku masih ada di tanganmu. Balikin ke aku. Aku nggak peduli.
Aku nggak sengaja terpeleset, maaf ya. Nian. Sebelum meninggal, ibuku bilang kalau ketemu cewek yang ingin aku jaga seumur hidup, kasih gelang Gio keluarga ini ke dia. Ah Zheng, kita jangan pernah pisah lagi. Kalau itu barang peninggalan, Kamu udah kasih ke Nian, sekarang itu punya Nian. Dia nggak mau lagi. Nian nggak suka, gelang ini dihancurin. Bahkan kalau barang murah ini digiling jadi bubuk. Apa haknya menuduh Nian? Fu Zheng, kasih kamu satu kesempatan terakhir. Minta maaf pada Ling Yun. dia pantas, ya? Jangan berkelahi. Sudah beres barang-barangnya? Aku dan Xiamo ada di depan pintu. Kamu cari siapa? Permisi, rumah Bai Nian? Panyan. Kamu bilang rumah Nian? Mereka di unit sebelah. Kalian salah jalan. Siapa Menteri Song? Sekretaris Chen, itu saya. Ini adalah undangan untuk pesta kembalinya grup Yunsheng. Terima kasih, Sekretaris Chen. Fu Zheng. Sudah lihat belum? Barang ini tuh tiket masuk ke kalangan atas. Kamu di lokasi proyek, kerja seumur hidup. Belum tentu ketemu seperti ini. Fu Zheng, bukan salahmu, tapi salahku. 5 tahun terakhir aku menganggapmu penyelamatku. Kamu sama sekali tidak pantas aku perlakukan dengan tulus. Ketulusan hati. Bai Nian, kamu pantas bicara ketulusan hati denganku? Baik. 5 tahun yang lalu. Aku anggap saja buang waktu sia-sia. Hari ini jadikan pecahan batu giok sebagai saksi. Aku, Fu Zheng, dan Bai Nian. Tidak ada hubungan lagi selamanya. Ini rumahnya Bai Nian. Sarang kecoa. Menyia-nyiakan waktuku datang ke sini. Saatnya aku kembali ke kehidupan yang seharusnya milikku. Siapa yang lakukan ini? Cepat ke rumah sakit. Ling Yun, sepertinya kakiku lagi tak ada rasa. Nona Bai, kakimu belum sepenuhnya sembuh. Kamu mengalami kelelahan sementara. Obatnya tidak boleh. Kalau tidak, ada risiko otot menyusut. Dokter, ikuti resep sebelumnya dan berikan obatnya. Resep sebelumnya. Obat sebelumnya sembuh. Fu cari luar negeri. Rumah sakit dalam negeri tidak punya. Nian, jangan tak. Kepala Departemen R&D Yunsheng. Obat apapun, saya besok malam pesta penyambutan Presiden Baru. Die Pester kan hadir Ali terbaik dunia. Ikutlah dengan saya. Hanya perlu satu kata dari saya, obatnya langsung bisa didapatkan. Fu Zheng, kamu benar-benar ingin memutuskan hubungan denganku. Menteri Song, Anda orang kepercayaan Nona besar su. Nanti saya bergantung pada Anda. Manager Wang terlalu berlebihan.
Ling Yun, Kamu hebat sekali. Para bos besar bergantung padamu. Ini baru permulaan. Nian Nian, Ikuti aku. Aku akan menunjukkan duniamu luas. Akan menyembuhkan kakimu sepenuhnya. Fu Zheng, tanpamu, aku akan punya hidup yang lebih baik, sedangkan kamu tidak akan menemukan wanita sehebat aku. Ling Yun, aku dengar, 2 putri Su mengejar presiden baru. Benarkah ini? Tentu saja. Presiden baru ini adalah jenius bisnis. Umur 16 tahun sudah ikut proyek inti grup, umur 18 tahun sudah kuasai cabang luar negeri grup. Sebelum dewasa, dia sudah memperluas skala grup Yunsheng 5 kali lipat. Dia adalah satu-satunya pewaris grup Yunsheng. Tidak heran 2 putri dari keluarga kaya menyukainya. Tapi saya dengar, dia menolak pengakuan cinta dari 2 wanita cantik kaya itu. Dengar-dengar, itu demi seorang wanita yang biasa sekali. Cinta yang mendalam juga. Perempuan lain. Dengar-dengar karena masalah ini. Dia belum mewarisi posisi CEO keluarga Fu dan memutuskan hubungan keluarga. Kenapa setuju menikah? Siapa tahu, mungkin keluarga Fu mendesaknya. Atau mungkin perempuan itu tidak tahu diri. Tuan Fu. Fu Zheng itu Tuan Fu. Bagaimana? Presiden baru dari grup Yunsheng. Fu Zheng. Ling Yun membawa ke pesta ini untuk menyembuhkan kakiku, dan kamu datang buat bikin keributan. Kamu nggak bisa mendapatkanku, mau menghancurkanku? Kita saling kenal? Fu Zheng. Kamu kira pakai baju itu langsung masuk masyarakat kelas atas? Ini tempat apa? Ini adalah pesta penyambutan presiden baru grup Yunsheng. Kamu kira ini lokasi konstruksi? Zizurang Tangkap Dia Untuku. Selamat siang, Nona besar dan Nona kedua. Semua Orang. Orang ini pekerja kasar dari lokasi konstruksi di luar, sedangkan saya adalah kepala divisi penelitian obat di grup Yunsheng. Saya bisa pastikan, identitasnya palsu. Song Ling Yun. Kamu yakin mau cari mati? Jangan kira karena margamu Fu, kamu langsung jadi bos Fu. Kita teman lama. Siapa kamu sebenarnya? Kita semua tahu, kan? Benar sekali. Dia seorang pekerja bangunan. Dia selalu menyamar jadi anggota grup Yunsheng untuk menipu orang. Kakiku ini gara-gara dia. Aku adalah buktinya. Bai Nian Nian, aku benar-benar takut untuk mengingat. Mengulang kembali 5 tahun kita bersama. Setiap detik, setiap menit membuatku muak. Fu Zheng, yang seharusnya muak adalah aku. Kakiku juga akan sembuh tanpa bantuanmu. Hanya bajingan yang mengambil keuntungan dariku selama 5 tahun. Satpam, apa yang kalian lihat? Tangkap Dia Untuku. Siapa yang berani menyentuh pria milikku? Siapa yang berani menyentuh pria milikku? Siapa yang memberimu keberanian? Berani menghina tunanganku? Fu Zheng, kamu tidak apa-apa? Fu Zheng, hari ini pemeran utamanya. Aku dan kakak seharusnya melindungimu dengan baik. Su. Basu. Bagaimana dia jadi CEO yang baru? Ini nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Fu Zheng bersamaku 5 tahun. Siapa dia sebenarnya? Bagaimana aku tidak tahu? Palsu. Ini palsu. Kamu itu, si Bai Nian Nian yang tak tahu apa-apa bertemu. Ternyata, biasa-biasa saja. Ini urusan aku, Fu Zheng, dan Ling Yun. Apa hubungannya dengan kalian? Apa hubungannya dengan kami? Song Ling Yun Bai Nian Nian. Kalian bikin ulah apa di pesta penyambutan Fu Zheng? Sudah siap bagaimana mati? Sudah cukup, Siamo.
Jangan orang yang tidak pantas membuat diri Anda marah. Pak Fu. Akhirnya Anda kembali. Pak Fu. 5 tahun tidak bertemu, akhirnya Anda berpikir jernih. Pak Fu. Jadi, Fu Zheng. Apakah dia benar-benar Presiden Yunsheng? Itu dia, pemuda kaya dengan kekayaan miliaran. Nian Nian. Percayalah padaku. Aku pasti akan membuatmu berdiri lagi. Fu Zheng. Jangan tinggalkan aku. Ibu bilang sebelum meninggal. Kalau aku bertemu gadis yang ingin aku jaga seumur hidup, aku harus memakaikan gelang ini padanya. Ah Zheng, kita jangan pernah berpisah lagi. Dan aku adalah wanita yang tidak tahu diri itu. Fu Zheng. Rang-rang. Seret dia keluar dari sini. Le Pascan. Keponakanku yang baik, akhirnya kamu kembali. Selama bertahun-tahun, Paman mengurus keluarga, benar-benar bikin pusing. Selamat datang kembali ke rumah. Akhir musim panas. Anak muda, wajar buat kesalahan. Menteri Song adalah andalan grup. Jika ada kesalahpahaman, bicarakan saja sampai jelas. Tuan Fu. Tuan Fu benar, ini hanya kesalahpahaman. Fu Zheng, kamu baru saja kembali. Sekarang urusan di grup ini sangat rumit. Sepertinya, Paman harus membimbingmu lebih banyak lagi. Kalau tidak, benar-benar tidak tahu bagaimana melepaskannya. Iya, Pak Fu. Anda memimpin kami lama. Kalau lepas tangan, para kepala departemen ini akan bingung dalam waktu singkat mendengar siapa. Tidak tahu harus mendengarkan siapa. Kalian sudah lupa, keluarga Fu ini punya siapa? Nenek. Nyonya tua, Selama bertahun-tahun ini, kamu sudah repot mengurus semuanya, tapi sekarang, yang sebenarnya sudah kembali. Nenek. Semyorang. Mulai hari ini, Fu Zheng resmi mewarisi semua aset keluarga Fu, menjadi satu-satunya presiden grup Yunsheng. Ada yang keberatan? Pak Fu, Anda telah bekerja keras untuk grup ini bertahun-tahun. Dia baru pulang, langsung semuanya jadi milik. Ini sungguh keterlaluan. Muda, sudah mewarisi semua aset keluarga Fu. Paman. Sejak kapan keluarga Fu diperbolehkan dicampuri seekor anjing? Bodoh. Orang-orang. Lemparkan orang tidak tahu diri ini keluar. Jangan sampai mengotori tempat keluarga Fu. Tuan Fu, tolong saya. Tuan Fu, Tuan Fu. Siapa lagi? Yang keberatan cucuku mewarisi keluarga Fu? Bagus. Semua. Hari ini bukan pesta kembalinya Fu Zheng. Tapi juga saat adikku melamar Fu Zheng untuk yang ke-100 kalinya. 100 kali. Benar-benar sangat setia, ya? Fu Zheng. Aku, Su Lin, Presiden Grup Su, sekali lagi melamar kamu. Jika kamu mau, aku akan beri Grup Su sebagai mas kawin, membantu kamu mencapai puncak dunia bisnis. Kakak Fu Zheng. Aku, Su Xiamo, resmi melamar kamu. Pilih aku. Aku pasti akan membuatmu menjadi pria paling bahagia di dunia ini. Kakak.
Mahar pernikahan itu terlalu kuno. Semua itu kakak Fu Zheng tidak peduli. Yang kakak Fu Zheng pedulikan adalah ketulusan hati. Akhir musim panas, pernikahan adalah hal besar, hanya dengan kekuatan bersama. Itulah dukungan terbaik untuk karir Fu Zheng. Dengan aku membantumu, nilaimu dalam bisnis pasti akan lebih tinggi. Lin Sui. Akhir musim panas. Perasaan kalian terhadapku, Fu Zheng, akan kuingat ini baik-baik. Tapi, aku baru saja melewati hubungan yang salah langkah. Jadi, tidak bisa secepat memberi kalian jawaban. Begini, untuk kalian dan perasaan ini, tidak cukup menghormati. Beri aku waktu. Sebulan lagi. Menepati janjiku. Baik. Dia menolak mereka. Apa karena aku? Benar, karena aku. Dia tak bisa melupakan. Masih menunggu Fu Zheng. Aku sudah tahu. Di hatimu hanya ada aku. Kamu tidak bisa melupakan aku. Zheng. Ada apa? Zheng. Aku sudah memaafkanmu. Kamu juga maafkan aku. Zheng, jangan marah. Kalau mau, aku juga bisa minta maaf padamu. Fu Zheng. Mereka hanya peduli pada status dan kekuasaanmu. Mereka mendekatimu untuk tujuan tertentu. Hanya aku yang mencintaimu sepenuhnya. Mengerti, kan? Hanya aku. Hanya kamu. Nona Bai, perlu aku ingatkan? Fu Zheng telah berkorban selama 5 tahun. Kamu membuangnya seperti sampah. Kamu masih punya muka untuk bilang mencintainya? Panyanyan. Kamu yang tak punya uang, kekuatan, atau ketulusan, orang tidak berguna. Pantas dibandingkan dengan kami dalam mencintai Kak Fu Zheng? Zheng. Lalu, apa arti hubungan kita selama 5 tahun ini? Kakak Dia suka kamu katak jelek dan palsu? Fu Zheng. Kamu hanya diam saja melihat mereka menginjak-injak aku seperti ini? Lin Sui. Siamo. Ayo kita pergi. Fishy. Kamu tidak seperti ini. Minta maaf padaku. Bisa minta maaf padamu. Fu Zheng. Benar-benar lucu. Pantas saja. Sekarang pura-pura beri. Fu Zheng. Jangan pergi. Benar-benar tidak tahu nilai orang. Perasaan terlambat lebih murah daripada rumput. Mereka sudah sampai rumah, Pak Fu. Kedua Nona Su sudah tiba. Mereka juga bilang selamat malam. Kijiden. Kakak Fu, selamat datang di rumah. Aku menganggap diri hadiah pertama untukmu. Suka enggak? Bukan Siamo. Nggak boleh bilang nggak suka. Nenek nyuruh aku untuk antar dokumen. Sekalian lihat seragam kerjaku yang baru. Gimana? Musim panas, aku tidak pantas kalian menunggu 5 tahun. Pantas. Kakak Fu Zheng adalah yang terbaik. Musim panas akhir, turunlah. Atau akan lepaskan tangan ini.
Aku tidak mau turun. Kamu tidak bisa menolak aku. Aku. Malam panjang, Kakak Fu Zheng. Apa kamu tidak pernah punya keinginan untuk melakukan sesuatu? Fu Zheng. Aku datang untuk mencari Siamo. Kalian tadi sedang ngapain? Kakak, aku tidak hilang. Kamu cepat pulang saja. Hari ini aku adalah hadiah untuk Kak Fu Zheng, jadi aku harus tinggal di sini. Sudah terlalu malam. Hari ini aku juga akan tinggal di sini. Seharian sibuk. Minum sesuatu dulu. Oke. Akhir musim panas. Jangan ganggu istirahat Fu Zheng. Kakak, kamu benar-benar merusak suasana. Kak Fu Zheng. Aku baru belajar teknik pijat baru. Biar aku coba ke kamu sekarang. Yang Fu Zheng butuhkan relaksasi, bukan bikin ribet. Susu baru saja dihangatkan. Minumlah sedikit. Makan kue. Minum susu. Makan kue. Lin Sue Siamo. Terima kasih semua. Obat yang Azheng kasih semua hancur diinjak. Obat khusus cuma tinggal 1 tablet. Gimana ini? Nggak apa-apa kok. Azheng sayang banget sama aku. Dia pasti akan menyiapkan sesuatu lagi untukku. Fu Zheng. Menekan selama 1 jam, tanganmu pegal, ya? Nian, aku sudah dapat sertifikat terapis fisik, sekarang profesional. Tenang saja. Aku pasti akan membuatmu bisa berdiri lagi. Azheng sudah melakukan begitu banyak untukku. Dia pasti masih ada perasaan untukku. Hanya lagi marah saja. Aku akan coba menenangkannya lagi. Nenen, kamu di rumah? Aku akan datang. Ling Yun. Aku agak kurang enak badan. Mau istirahat dulu. Su Lin Sue. Su Xiamo. Menjadi wanita kaya. Kenapa? Di hati Fu Zheng. Yang paling dicintai tetap aku. Wah, lucunya. Pie. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu di sini, Fu Zheng? Kenapa kamu pakai bajunya? Apa yang terjadi antara kalian? TSK. Maaf ya. Apapun yang kamu pikirkan, kami sudah melakukannya semua. Tidak. Aku tidak percaya. Di mana Fu Zheng? Kenapa kamu cari tunanganku? Pelajaran kemarin di aula belum cukup, mau kenal lagi? Siamo, siapa dia?
Ah Zheng, aku datang untuk minta maaf padamu. Kumohon maafkan aku, ya? Ayo kita mulai lagi dari awal. Dulu kamu kasih aku bunga. Kali ini, gantian aku yang nganterin kamu. Siapa juga yang mau bungamu? Aku nggak serendah kamu. Tak tahu malu, kecil lucu. Godain pacar orang, nggak malu. Ah Zheng, kamu janji bakal jaga aku seumur hidup. Kamu bisa begini ke aku? Sejak kapan aku jadi pacarmu? Berani mendekatinya lagi, aku akan bunuh kamu. Pergi. Hari ini mengumpulkan semua orang hanya untuk satu hal. Fu Zheng, cucu kandungku, satu-satunya pewaris keluarga Fu. Mulai hari ini, resmi memimpin grup Yunsheng, menjabat sebagai ketua dewan grup. Serta presiden, dia memiliki keputusan akhir atas semua urusan grup. Semua sudah mengerti? Nenek biak, Tuan Muda luar biasa. Sudah seharusnya dia kembali. Iya, benar. Dengan Fu Zheng memimpin, Yunsheng pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Keputusan nenek, tentu kami dukung. Hanya saja, sepupu Fu Zheng sudah meninggalkan grup selama 5 tahun. Dunia bisnis berubah dengan sangat cepat. Mengendalikan segera begitu kembali. Menurut saya ini sedikit terburu-buru. Untuk perkembangan grup dan keluarga Fu, lebih baik jika Fu Zheng terlebih dulu mengenal bisnis dasar, langkah demi langkah, ini akan lebih baik untuk semua pihak. Menurut Anda bagaimana? Apa yang dikatakan Ming Yuan masuk akal. Lebih hati-hati itu selalu lebih baik. Fu Zheng memimpin cabang luar negeri saat usianya 16 tahun. Kemampuannya tak perlu diragukan. Selama 5 tahun ini, kalau bukan karena Lin Sui dari keluarga Su yang mendukung Ming Yuan, grup Yunsheng di tanganmu jadi seperti apa? Kamu sadar nggak? Asheng, nenek percaya padamu. Yunsheng adalah tanggung jawabmu. Juga panggungmu. Lakukan dengan sepenuh hati. Baik. Semua hadirin. Dengan saya yang memimpin, masa depan Yunsheng hanya akan semakin kuat. Ketua, Proyek Kawasan Pengembangan Sicheng, Pak Wang berharap bertemu Anda. Juga, laporan evaluasi awal proyek akuisisi sudah ada di meja Anda. Halo Presiden Fu. Ngomong-ngomong, di mana Song Lingyun? Masih di Departemen R&D? Menteri Song Dia. Tidak di kantor pusat lagi. Kemana dia pergi? Dipindahkan ke perusahaan Heng Yuan Tech. Perusahaan dikelola General Manager Fu Mingyuan. Cepat juga dia pindah. Kelihatannya mereka sudah lama bekerja sama diam-diam. Presiden Fu. Ada satu hal lagi. Direktur Li dari grup Hongyuan, Direktur Zhao dari Wansheng International, telah mengundang beberapa, ingin mengundangmu besok, hadir di pesta malam. Menurut Anda? Setuju saja. Bro Fu, Fu Zheng itu kamu, kan? Wang Lei. Lama tak bertemu. Wah, siapa dua orang ini? Lin Sui dan Xiamo. Masuk ke ruang VIP dulu, mau ngobrol dengan teman lama. Baiklah. Tapi di acara bisnis, semua orang datang untuk berkenalan. Jangan terlalu lama. Kak Fu Zheng, jangan kami menunggu lama. Baik. Wah, kiri kanan peluk. Fuge, kamu hebat banget. Sudahlah, cukup. Wah, sukses. Kukira nggak bakal datang ke reuni teman sekolah hari ini. Reuni teman sekolah. Iya, benar. Depan penuh kemewahan.
Zhang Tao dan yang lainnya ada. Bai Nian juga ada. Aku dan dia sudah nggak ada hubungan lagi. Nggak usah. 5 tahun ini, sampai sini, kumpul bareng teman lama. Anak-anak ngeremehin kamu. Lihat kamu udah sehebat apa. Ayo pergi. Reuni teman sekolah. Beneran, semua udah berubah. Ayolah, ayolah. Siapa orang di samping Wang Lei? Ganteng banget. Apa dia teman sekolah kita? Wang Lei. Siapa dia? Bukan teman kampus, nggak boleh ke reuni. Dia teman kita, semuanya. 5 tahun lebih, saatnya melihatku dengan cara berbeda. Dia adalah Fu Zheng. Kamu datang. apa? Fu Zheng. Orang ini ternyata Fu Zheng. Fu Zheng, jam tangan baru yang aku beli hilang. Apa kamu mencurinya? Kamu curi lalu dijual, kan? Untuk bayar pengobatan Bai Nian yang kakinya pincang, ya? Jangan tuduh, jangan fitnah. Aku ini jujur, sama sekali nggak ambil barangmu. Kamu itu memang miskin. Curi jam tangan lalu dijual. Apa susahnya? Parenti, Zhang Tao. Aku tadi jelas-jelas lihat kamu masukin jam tangan itu ke dalam tasmu. Di tasku? Ok. Kali ini kamu beruntung. Tapi, Fu Zheng, Orang miskin dan Pangila seperti kamu. pantas diinjak. Jangan dekat-dekat barangku lagi, kotor. Wah, ini kan Fu Dewa Cinta kita. Wang Lei. Dari proyek konstruksi mana kamu gali dia? Kamu bohong. Fu Zheng sekarang sudah. Duduklah. Ayo, teman-teman lama. Sebagai wakil direktur dari perusahaan Dongxing, saya bisa menjaga hubungan strategis dengan grup Yunsheng. Bisa dibilang sudah cukup sukses. Jadi, semua biaya pertemuan hari ini saya yang tanggung. Ai Greco. Zhang yang hebat, inilah kelasnya, tidak heran bisa bekerja sama dengan perusahaan top dunia seperti grup Yunsheng. Fu Zheng. Kamu tahu grup Yunsheng, kan? Tentu saja tahu. Bagus kalau tahu. Grup Yunsheng adalah perusahaan kelas dunia terbaik. Seumur hidupmu, mungkin bahkan gak akan mendekati levelku hari ini. Ngomong-ngomong, Fu Zheng, gimana rasanya jadi budak cinta selama 5 tahun? Worth it nggak? Dulu kamu tuh rela jadi pembantu, kerja keras kayak sapi, sampai berkorban. Masa depanmu sendiri. Tapi dia, lihat aja, langsung lari bareng seorang elit. Kamu ini benar-benar budak cinta parah. Diam semua. Fu Zheng, kamu datang. Aku tahu kamu masih memikirkan aku. Ah Zheng, aku tahu aku salah. Jangan marah lagi, ayo baikan. Boleh kan? Bai Siwangi ternyata sampai-sampai merayu Fu Zheng. Tuan Zhu, Nona Sukedua. Kapan Tuan Fu akan tiba? Kalau Tuan Fu belum datang, kami tidak mulai makan. Iya, benar. Tuan Fu tamu tama hari ini. Kita seharusnya menunggu, tapi ini sudah lama sekali. Tunggu sebentar. Saya tanya dulu. Saya ikut reuni di ruang keberuntungan. Jangan tunggu, makan duluan. Pak Fu bilang, dia ikut reuni di ruang keberuntungan. Menyuruh kita makan dulu. Reuni PAK Fu? Kita harus ke sana untuk bersulang. Pak Li benar, kita harus lebih menunjukkan rasa hormat. Undang Pak Fu ke sini. Ayo pergi.
Bisa juga, Fu Zeng. Sampai-sampai Nian mau minta maaf duluan ke kamu. Sepertinya si tukang ngejar ini akhirnya jadi tegas sekali, ya. Tahu strategi tarik ulur, kan? Benar tuh. Dulu kaya keras, sekarang gaya-gayaan. Ternyata 5 tahun kerja di proyek bangunan gak sia-sia. Kulit muka jadi tebal tuh. Nian, kamu harus ingat. Jangan sampai terjebak sama triknya. Dia punya banyak salah ke kamu. Kamu harus lebih tegas. Diam. Fu Zeng bukan lagi seperti dulu. Sekarang dia sukses dalam karirnya. Tapi. Dia punya 2 pacar, semua dari keluarga kaya raya. Jauh lebih hebat daripada sebagian orang di sini. Apa? 2 pacar? Dua putri kaya raya? Wang Lei, apa otakmu ketimpa saat kamu angkat batu? Dia, yang jadi pengemis cinta selama 5 tahun, sekarang sukses karirnya? Cuma nyewa baju aja. Masih sok gaya di sini. Wang Lei, dulu kamu masih minta bantu Tuan Tao. Sekarang malah membual untuk si Fu? Berani mengetuk meja di depan Tuan Tao. Otakmu nggak rusak, kan? Bai Nian, lihat deh, si Fu pamer ke kamu. Sampai bikin Wang Lei jalan pincang. Wang Lei, kalau kamu mau bantu dia dan tampil membela, ketuk meja di depan saya. Kamu harus siap terima konsekuensinya. Maksud kamu apa? Nggak ada maksud apa-apa. Kalian berdua. Hari ini benar-benar membuatku kesal. Fu Zeng. Wang Lei. Karena kita semua teman lama. Beri kesempatan untuk minta maaf. Berlutut dan beri penghormatan dengan segelas minuman. Aku bisa pura-pura tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau tidak, kalian tahu cara kerjaku. Tahu je, sebagai wakil direktur Star Group, juga punya pengaruh di Yunseng Group. Kalau mau bertahan di kota laut, lebih baik kamu jaga sikapmu. Bro Tao, aku ngomong sembarangan. Ini gak ada hubungannya sama Fu Zeng. Aku mewakili Fu Zeng menghormatimu. Sang Tao. Beberapa tahun gak ketemu. Mulutmu tetap aja sama jahatnya. Temanku. Gak giliranmu buat ngajarin dia. Fu Zeng. Dikasih muka, nggak tahu diri? Baiklah. Kalau kamu nggak berlutut dan minta maaf sama aku jamin, kamu nggak akan pernah dapat kerja seumur hidup. Apa-apaan sih, sok di depan aku. Level kamu tuh. Buat ngelap sepatu aku aja nggak pantas. Masih berani nyuruh aku minta maaf sama kamu? Aku bakal habisi kamu. Direktur Li dari Hongyuan Group. Direktur Zhao dari Wansheng Internasional, mereka datang ke sini. Direktur Fu, saya bersul. Akhirnya kami menemukan Anda. Siapa Direktur Fu? Direktur Fu sudah 5 tahun tidak muncul. Iya, cuma dengar namanya saja. Kalau salah orang, wah, bakal canggung, ya. Wakil direktur. Itu saya. Saya wakil direktur perusahaan. Saya mitra kerja grup Yunseng. Jangan Mereka attend mon caricu. Para bos sekalian. Di sini ada satu wakil direktur, yaitu dia. Itu saya, 2 bos besar yang terhormat. Kedatangan kalian memberi kehormatan bagi tempat ini. Benar-benar membuat saya sangat terhormat. Dia adalah Tuan Fu. Kelihatannya kok tidak cocok, ya? Auranya beda, tinggi badannya juga. Wajahnya juga, sepertinya tidak sesuai. Katanya Tuan Fu itu ganteng dan berwibawa. PAK Fu. Pak Li. Pak Fu ternyata mengenal saya. 2 tahun lalu, di konferensi bisnis, saya beruntung melihat dari jauh. Melihat Anda sekali. Di konferensi itu juga ada Pak Sao. Iya, Dia. benar. Benar sekali. Pak Fu, senang akhirnya bisa bertemu. Proyek Hongyuan kami, bagaimana menurut Anda? Kerja sama kami dengan Wansheng. Pak Fu, mohon bantuan dan perhatian lebih ya. Ayo, kalian terlalu sopan. Mulai sekarang kita ini seperti keluarga sendiri, harus sering-sering kerja sama. Ayo, saya minum dulu. Silakan santai saja, ya.
Fu Zeng. Kenapa kamu senyum-senyum begitu? Apa? Fu Zeng? Kalian lagi ngapain? Seru banget nih. Ini lagi sembahyang ke dewa mana? Astaga, salah orang nih. Nona Su kedua, kami. Kami mau bersulang dengan Tuan Besar Fu. Kuma. Cuma ini, Cuma kami nggak tahu, ada yang nyamar jadi Tuan Besar Fu. Pergi. Fu Zeng, kamu nggak apa-apa, kok lama banget sih? Gak apa-apa. Tadi ketemu teman lama, ngobrol sedikit, jadi agak lama. Kak Fuzhem, kami tunggu sampai perut keroncongan. Kamu ngobrol sama mereka. Ada apa yang seru buat diobrolin? Benar juga. Sekarang kita semua udah bukan mahasiswa polos kayak dulu. Gak ada apa-apa lagi yang bisa dibicarain. dua putri keluarga kaya ternyata bisa naksir Fu Zeng. Maaf, Pak Fu. Kami semua benar-benar kurang peka. Tidak apa-apa. Ini pertama kali bertemu. Kalian tidak mengenali saya wajar. Tidak masalah. Kamu. Siapa kamu, menyamar jadi Pak Fu? Saya Zhang Tao, wakil direktur perusahaan. Fu Zeng mana mungkin jadi Pak Fu? Kamu ini siapa, sih? Berani-beraninya meragukan Tuan Fu. Dia itu Presiden Grup Yunsheng, Tuan muda dari keluarga Fu. Tuan Fu. Kami benar-benar tidak tahu diri. Bagaimana kalau semua biaya reuni hari ini kami yang tanggung? Ya. Pelayan. Segera sajikan anggur dan hidangan terbaik. Tidak perlu. Anjing penjilat miskin ini. Mana pantas duduk satu meja dengan mereka? Tunggu dulu. Artinya, ada yang bilang Presiden Yunsheng, Tuan muda keluarga Fu. Tunangan kita merasa dirugikan. Ini bukan urusan kita, semua karena Zhang Tao, dia itu buta. Berani menyinggung. Iya, sok hebat banget, malah bikin kita susah. Fu Zeng, Pak Fu, kita teman lama. Jangan diambil serius, mohon pengertian. Cuma bercanda. Oh iya, benar, saya? Saya cuma bercanda. Baiklah. Kita lakukan sesuai keinginanmu. Maksudnya apa? Kamu sekarang bikin aku tidak senang. Berlutut dan toast untukku. Pak Fu. Apakah ini? Menghina orang? Kamu tahu ini menghina, kan? Tapi kamu di depanku. Pura-pura apa? Pak Fu. Aku berlutut. Aku minta maaf. Bedut Castle. Wang Lei, tempat ini membosankan. Ikut aku, ganti tempat. Ajak kamu makan enak. Ok, Bang Fu. Ah Zeng, nggak suka di sini. Kamu mau bawa kami kemana? Mau kemana, terserah kamu. Habis sudah. Semua gara-gara Zhang Tao. Gimana? Makan apa? Kabur aja, biar nggak apes. Ayo pergi. Wah, luar biasa. Wang Lei, aku bawakan kamu restoran yang rasanya luar biasa. Jauh lebih baik dari sini. Asheng. Kamu belum tambahkan aku sebagai teman. Cepat tambahkan. Kalau tidak, nggak bisa hubungi aku. Nona bye. Kalau punya malu sedikit, menjauhlah. Jangan kotori mobil kami. Ah Zen. Kamu belum memaafkan, ya? Kenapa lihat aku sebentar pun kamu enggak mau? Minggir. Tuan Fu, tunggu sebentar.
Ini salah saya. Saya sudah berlutut dan minta maaf. Kerjasama dengan Yunsheng itu. Seiya Sudame mon oncle Sanasini, Mangorbankan Semua à 7 Seiya demi dapat Kanya, Tuan Fu. Tolong Lia ini. Kerjasama, kerjasama. Kerjasama apa? Kita ada kerjasama? Pak Fu, saya. Ah Zheng, saya benar-benar ingin berdamai denganmu. Di hatimu masih ada saya, benar kan? Selesai, benar-benar selesai. Mulut saya ini. Kaki Seiya. Lin Sui, kamu membawa saya ke sini untuk apa? Begitu misterius. Selamat ulang tahun. Hampir lupa, hari ini ulang tahun saya. Ayah saya bilang, pria sama seperti wanita, sama-sama suka romantis. Dia ternyata mau menyalakan kembang api untuk seorang pria. Fu Zheng, kamu mau jadi keluargaku? Lin Sui. Aku. Kakak, kamu curang. Kita kan sudah sepakat bersaing dengan adil. Kenapa kamu diam-diam nonton kembang api sama Kak Fu Zheng? Tapi, kembang apinya memang lumayan bagus. Selama Kak Fu Itu sudah cukup. Fu Zheng, ayo buat permohonan. Baik. Semoga aku bisa selamanya bersama orang yang kucintai. Aku paling suka coklat. Aku mau coklat itu, dan juga mangga. Baik. Masing-masing separuh. Makanlah. Masuk. Pak Fu sudah menyelidikinya. Zhang tahu, proyek kerjasama dengan Yunsheng ada banyak pelanggaran. Nama. Sebagian besar dilakukan anak perusahaan di bawah manajer umum Fu Mingyuan, melewati persetujuan kantor pusat. Ini adalah bukti awal. Ternyata benar. Satu kecoak yang muncul ke permukaan. Berarti di pojokan sudah berkembang biak menjadi satu sarang. Selama bertahun-tahun ini, banyak membangun jaringan kekuatannya sendiri. Kakak Fu Zheng. Nenek sudah menyerahkan all burung hantu kepada saya. Bagaimana kalau saya mencubit satu persatu kecoa ini? Tidak perlu kotori tanganmu. Asisten Su, umumkan sekarang. Kantor pusat grup mendirikan tim audit khusus untuk memeriksa semua anak perusahaan dan proyek di bawah Fu Mingyuan secara menyeluruh. Jangan biarkan satu lalat pun lolos. Baik, Direktur, aku akan segera urus. Mulai sekarang, ini meja kerja. Setiap hari perlu urus dokumen. Lakukan pekerjaan kecil. Aku sudah meminta Fu Mingyuan untuk ini. Nian-nian, hargai baik-baik. Ling Yun. Fu Zheng merawatku selama 5 tahun. Dia tidak membiarkanku kerja. Kakiku belum sembuh. Fu Zheng, jadi, tahu dia tuan muda, kan? Kamu nggak rela lagi? Ling Yun, aku paling mencintaimu. Kakak, Fu Zheng melarangmu kerja karena menganggapmu seperti kenari dalam. Aku membiarkanmu kerja demi kebaikanmu. Jangan manja terus. Fu Zheng, dia tidak pernah memaksaku. Dia hanya khawatir aku kelelahan. Fu Zheng. Meunier Lidi Kiku. Benar-benar merasa diri seperti pemilik keluarga Fu? Mau menjatuhkan aku. Mimpi saja. Andalannya hanya 2 gadis keluarga Su? Anda memang cerdas, Pak Fu. Su Lin Sui dan Su Xiamo adalah tangan kanan dan kirinya.
Kalau mau melawan Fu Zheng, harus memutuskan tangan kanan dan kirinya dulu. Betul sekali. Asal kita menghancurkan grup Su, lihat saja bagaimana mereka bisa membantu. Pergilah temui Su Zhenbang. Dia juga tidak mudah di grup keluarga Su. Ayah. Si Su Linsui, gadis itu. Dia duduk di posisi CEO dan benar-benar pikir bisa berkuasa sepenuhnya. Aku adalah pamannya. Aku hanya mengambil sedikit dana lebih. Tapi dia sama sekali tidak memberi muka. Manajer Su, harus pikirkan cara. Calo Terubegini. Mana mungkin Anda masih punya posisi di grup keluarga Su? Halo? Pak Su, maaf mengganggu. Saya Song Lingyun. Grup Su mengalami kebocoran teknologi inti. Harga saham anjlok 30% saat pembukaan hari ini. Kami akan terus memberikan laporan terkini. Pak Su, Krisis grup Su, bagaimana mengatasinya? Pak Su, beri tanggap. Tentang skandal perusahaan ini. Su Lingsue. Teknologi inti perusahaan bocor, saham anjlok, kerugian besar. Sebagai CEO eksekutif, tidak bisa menghindar, harus segera mundur dengan tanggung jawab. Berry Pangelazan kepada semua pemegang saham. Berry Pangelazan kepada semua pemegang saham. Su Linsui, situasi ini mendesak. Kamu harus bertanggung jawab seperti Warisan 100 tahun keluarga Su tidak boleh hancur di tanganmu. Su Zhenbang, kamu pengkhianat dalam selimut. Apa jangan-jangan ini ulahmu? Apa yang kamu maksud? Aku bilang kamu itu maling, teriak maling, makan dari dalam tapi memukul dari luar. Su Xiamo. Aku ini pamamu. Berani tidak menghormati yang lebih tua? Kamu bilang aku maling, teriak maling? Kamu punya bukti? Kalau tidak ada bukti, Camus Kuma Azal tu du Saja. Xia Montag. Duduk, Kakak, duduk. Paman kedua. Sumber bocor teknologi belum diketahui. Kamu terlalu terburu-buru, ya? ketahui dulu. Dari mana bocornya saja belum tahu. Gimana mau cari? Yang paling penting sekarang, siapa yang harus bertanggung jawab? Beri semua orang jawaban. Sebagai CEO eksekutif, tanggung jawab ini. Kalau bukan kamu, Siapa lagi? benar, Su Lisue harus bertanggung jawab. Sulixu, main dure Saja. sekarang cara terbaik. Oleh Direktur Su Zhenbang, mengambil alih perusahaan, mendukung Direktur Su Zhenbang menjadi presiden baru. Menolak, tidak setuju tuan su main dure. Sudah cukup. Semua tenant du lu. Menurut saya, bagaimana kalau kita suara voting saja? Linksu. Apa pendapatmu? Boleh saya. Beck. Para direktur sekali, mari kita bahas skandal bocornya teknologi inti. Semua setuju. Presiden Su Linsui mundur dari jabatan. Angkat tangan. Lihatlah. Sebagian besar direktur menghendaki kamu mundur dari jabatan. Su Linksu. Kamu kalah. Dengan aku di sini, dia tidak akan kalah. Fu Zheng. Kamu di sini mau apa? Aku datang. Tentu saja untuk ikut rapat direksi. Aku, Fu Zheng, mewakili keluarga Fu, mendukung Su Linsui. Sekarang jadi sulit ditebak. Fu Zheng. Ini adalah rapat Dewan Direksi Su Group, bukan milik keluarga Fu kalian. Benar sekali. Eurozone Internal Su Group. Tuan Fu, sebagai orang luar. Lebih baik jangan sembarangan ikut campur.
Siapa bilang Fu Zheng orang luar? Jangan lupa, dia adalah calon menantu keluarga Su. Menantu. Kalian sudah melamar 100 kali. Sampai bikin ramai sekali. Berhasil tidak? Dia bahkan tidak mau memberikan jawaban. Kamu pikir dia akan menikahimu? Fu Zheng. Kamu masuk ke Dewan Direksi Su Group sendirian. ingin memanfaatkan kedua saudara perempuan, menguasai keluarga Su kita. Su Zhenbang. Apa yang kamu kosongkan ini? Su Zhenbang. Kalau kamu terus bicara sembarangan, jangan anggap aku nggak berani bertindak padamu. Sudahlah. Tenangkan diri. Biar sisanya aku yang urus. Baik. Karena kalian ingin aku bersikap. Hari ini, aku akan beri sikapku. Aku, Fu Zheng, akan menjadi menantu masa depan keluarga Su. Urusan grup Su. Itu juga urusanku, Fu Zheng. Siapapun yang berani mengusik posisi Su Lin Sui, sama saja mengusik aku, Fu Zheng. Semuanya. Mengerti, kan? Bos Fu ini benar-benar otoriter ya. Fu Zheng. Siapa sih yang nggak bisa omong kosong? Tapi soal bocornya teknologi inti, tanggung jawab itu. Sebagai presiden, Su Lin Sui harus bertanggung jawab. Tapi kalau aku bilang, aku sudah menemukan pelaku sebenarnya. Yang membocorkan teknologi inti itu, Apa yang kamu bilang? Benar-benar Su Zhenbang. Ternyata Pankiana, berce qu'on colle Dangan au Ranlua. Sungguh memalukan. Ternyata begitu. Su Zhenbang, katakan. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Itu. ITU Song Ling Yun. Dia bilang, grup Yunsheng punya bos. Di belakang mendukung Mengendalikan keluarga Su, jika menyerahkan teknologi inti. Mereka juga berjanji Memberikan saham grup Yunsheng. makan Dalam dan pengkhianat ini. tangkap Su Zhenbang. Dan Song Lingyun yang terus melonjak-lonjak. Fu Mingyuan bersembunyi di belakang. Dia mau menunggu saham Su Group anjlok. Supaya dia bisa memanfaatkan Orang seperti Song Lingyun itu benar-benar seperti serangga menjengkelkan. Kakak, pengurusan perusahaan serahkan padamu. Sedangkan serangga itu, biar aku yang urus. Aku jamin dia akan menyesal. Telah datang ke dunia ini. Kalau begitu aku akan menemui pamanku. Mengunjungi cabang yang dikuasai parasit itu. Sudah dengar belum? Markas besar. Untuk inspeksi mendadak. Beberapa orang dari tim manajer umum Fu Mingyuan sudah dibawa pagi ini. semua. Presiden Grup Yunsheng, Fu Zheng, mulai hari ini, cabang teknologi Hengyuan akan langsung dikelola oleh kantor pusat. Mulai sekarang, semua peraturan tidak masuk akal dibatalkan. Periksa proyek melanggar aturan. Gaji semua karyawan, termasuk manajer umum, akan disesuaikan ulang sesuai standar kantor, sesuai ketentuan baru. Wah, luar biasa. Hidup Presiden Direktur. Dia datang. Dia datang karena aku. Benar. Dia tahu aku menderita di sini, jadi dia rela melanggar aturan. Ternyata dia masih peduli padaku. Tuan Fu. Naunasia MOT. Dia menunggu katanya menemukan informasi. Ah Zhen, Jangan pergi. Aku mohon padamu, kumohon selamatkan aku. Kakiku. Kakiku sakit sekali. Dokter bilang tidak ada obat khusus. Mungkin aku tidak bisa berdiri lagi. Demi hubungan kita 5 tahun ini. Tolong bantu aku. obat sudah kuberikan padamu. Tapi kau yang menghancurkannya. Aku padamu sudah sangat berbaik hati.
Azheng, aku tahu aku salah. Jangan tinggalkan aku. Ada masalah, pergilah cari Song Lingyun. Kau yang tidak tahu diri. Karena kau suka berakting. Biar aku undang kau untuk memainkan drama yang bagus. Lingyun, kamu juga ikut melompat. Kak, mereka semua itu model laki-laki. Aku eksekutif bisnis, harus menari dengan mereka? Berhenti pura-pura sok suci, aku suruh kamu menari, berarti menari. Kamu nggak mau menari? Kamu mau menari atau enggak? Aku menari, Kak, aku menari. Bushang, kiriman dari keluarga Su. Keluarga Su? Apa ini? Orang keluarga Su bilang, Ini tentang Song Lingyun. Song Lingyun. Song Lingyun. Semua keluar dari sini. Kamu tetap di sini. Nyonya gemuk tua ini, apa dia mau mesra-mesraan di sini? Sayang, Semua sudah pergi, tinggal kita berdua. Sayang, kamu sedang apa ini? ada apa? Song Lingyun. Kamu pikir aku ini orang ketiga ya? Dia siapa? Kamu kasih tahu aku. Sayang, Sayang, aku salah. ini bukan salah. Dia yang duluan goda aku. Dia lihat aku punya uang dan kuat. Nempel sama aku. Sayang, bersumpah, aku suka kamu saja. Sayang, percaya padaku, aku janji nggak akan berani lagi. Aku tanya kamu, dia itu siapa? Cutie. Putih nian-nian. Ayo bangun, ikut aku pergi. Pergi kemana? Ke mana? Cari si imut. Ayo. Siapa di antara kalian yang namanya Putih? Keluar sini. Aku. Cewek pakai kursi roda bisa rebut suami orang. Aku lama curiga hubungan dia sama Enggak biasa. Kalau enggak, grup Yunsheng biarin penyandang disabilitas kerja di sana. cepat lihat. Anjing lawan anjing berantakan. Akhir musim panas, cukup sudah. Jangan bikin ribut terlalu besar, nggak baik. Fu Zheng benar. Jangan sampai ada korban jiwa. Ini juga berpengaruh ke perusahaan. Namanya jahat dibalas jahat. Tenang. Enggak akan ada korban jiwa. Pai Nian, kamu ini manis banget. Kakimu pincang. Hatimu busuk. Kamu berani menggoda suami. Lihat saja. Aku akan merobek wajah. Apa yang kamu bilang? Suamimu? Song Lingyun. Ini sebenarnya ada apa ya? Sayang, dia cuma gadis kecil yang mengejar aku dan menyatakan cinta. Aku tertipu olehnya. Istriku. Song Lingyun. Kamu sudah menikah. Kamu sudah menikah. Kamu imut. Tidak disangka. Biasanya terlihat begitu angkuh. Imut sekali. Bagaimana kalau penyandang disabilitas menggoda suami orang? Memang pantas. Menteri Song ini. Selingkuh dalam pernikahan. Memang bukan orang baik. Tidak, bukan begitu. Aku bukan orang manis. Song Lingyun. Kamu ngaco. Jelas-jelas kamu yang terus-terusan menggangguku. Diam kamu. Mana mungkin aku suka cacat sepertimu. Aku bantu kamu karena kita teman lama. Hanya itu saja. Kamu ini lucu sekali. Berani-beraninya kamu ngeles. Lihat saja, hari ini akan kubuat mukamu babak belur. Lepaskan aku. Tolonglah. Cukup. Fu Zheng. Dia datang untuk menyelamatkan aku? Cukup.
Pak Fu, hari ini datang tepat waktu. Karyawan Anda menggoda suami saya. Anda harus memberi penjelasan. Kalau tidak, masa Penjelasan? selesai. Bu Zhang. Benarkah apa yang suami Anda katakan? Bahwa dia benar-benar tidak bersalah? Apa maksud Anda? Jujur saja. Aku tidak ingin campur dalam hal ini. Tapi setahuku, suamimu dan Bai Nian-Nian 5 tahun lalu pernah jadi pasangan. APA? 5 tahun lalu, aku kecelakaan mobil dan lumpuh. Seseorang tiba-tiba menghilang. Fu Zheng yang merawatku selama 5 tahun. Kakiku sembuh, kamu datang lagi minta balikan, Song Lingyun. Aku demi kamu, meninggalkan Fu Zheng yang sudah 5 tahun merawatku dengan tulus. Kok kamu tega melakukan ini padaku? Bai Nian-Nian, jangan libatkan aku dalam urusan kalian. Sang Jie. Intinya, mereka berdua saling suka. Yang mau kena pun rela. Tapi suamimu juga tidak punya hak, dia sudah membersihkannya sendiri. Pria brengsek, wanita murahan, pasangan sempurna, Satunya seling. satunya kabur, pantas saja. Song Lingyun, kamu menipuku. Sion, Bukin Bejitu. Itu Fuzheng, dia meni impendendam sengaja berkata begitu. Pude fitnah. Nyonya Zhang, suami Anda bukan hanya punya prestasi besar seperti ini. Benar sekali. Misalnya, riwayat 8 pernikahan gemilangnya. APA. 8 kali. 8 kali menikah. Nyonya Zhang, mungkin Anda belum tahu. Suami Anda itu, dia itu benar-benar berasal dari keluarga 8 kali bercerai. Kaget enggak? Suamimu itu benar-benar raja hidup numpang loh. Kerjaannya khusus, menikahi kalian, para janda kaya, buat nipu. Dalam 5 tahun, 8 kali cerai. Tujuannya, mincar harta janda kaya. Omong kosong. Kak Zhang, Fu Zheng cemburu padaku. Jadi dia menjebakku. Kak Zhang, Percayalah padaku, ya? Pergi, Song Lingyun. Keluarga sombong, lebih licik dari aku. Kamu tunggu saja, keluar dengan tangan kosong. Aku tidak akan beri kamu 1 senpan. Fuzheng, Semua ini ulahmu. Song Lingyun. Semua ini akibat ulahmu sendiri. Kehidupan pribadimu. Aku tidak peduli. Tapi, bukti kamu menggelapkan dana bersekongkol dengan Su Zhenbang, membocorkan teknologi inti grup Su. Semua ada di tangan. apa? Saya umumkan. Mulai hari ini, pecat Song Lingyun dari semua jabatan di grup Yunsheng serta anak perusahaannya. Serahkan ke aparat hukum. Hukum berat. Tangani dengan serius. Tunggu sebentar. Fuzheng, tidak, Pak Fu. Kasih aku kesempatan. Aku mohon pada semuanya karena Fu Mingyuan memaksa. Kamu perlu kasih satu kesempatan. Setelah pesta kepulangan, aku sudah memberimu kesempatan. Tapi sekarang, semuanya karena kamu yang cari masalah sendiri. Fuzheng, Kamu tidak mau aku hidup, ya? Kalau begitu kita mati bersama. Lagi pula aku sudah tak punya apa-apa. Kalau begitu ikut aku ke neraka saja. Cepat, pergi. Song Lingyun. Apa yang mau kamu lakukan? Fuzheng, Mati saja. Siamo, jangan. Siamo, Bagus sekali. Akhirnya berkurang 1. perebut Arzeng si rubah licik. Pantas saja. Kenapa nggak sekalian buat 2 saudari itu kena masalah? Siamo, tahanlah Siamo. Siamo. Darurat. Cabang perusahaan Yunsheng. Cepat. Kakak Fu. Jangan lupa. Aku ini tunanganmu. Xia Emo. Dokter, bagaimana adik perempuanku? Apakah dia bisa sadar kembali? Itu tergantung pada dirinya sendiri. Hari ini,
Kalau bukan karena Siamo, mengorbankan diri untuk menahan peluru ini, Arzengku akan... Bagaimana dengan Song Lingyun? Sudah tertangkap. Baru saja ada kabar dari nenek. Song Lingyun sudah ditangkap dan sedang dikawal ke sini. Utang ini akan kubuat dia membayar 1000 kali lipat. Nenek, Aku salah, aku mengaku. Aku akan mengaku. katakanlah, siapa yang menyuruhmu melakukannya? Aku bilang. Aku akan katakan semuanya. Tiu. Itu Fu Mingyuan. Fu Mingyuan memerintahkanku. Termasuk Membo Korkin. Rahasia inti keluarga Su. Semua rencana pembunuhan terhadap Pak Fu. Semua itu diperintahkan oleh Fu Mingyuan. Nenek tua. Lepaskan aku. Aku hanyalah seekor anjingnya Fu Mingyuan. Fu Mingyuan. Binatang tak tahu balas budi ini, orang-orang. Siap. Segera tangkap Fu Mingyuan. Kumpulkan semua anggota inti keluarga Fu. Aku ingin menggelar sidang keluarga Fu. Baik. Bawa dia ke sini. Yang bermarga Song sudah mengaku semuanya. Kamu ingin mengatakan sesuatu? Nyonya tua, Anda bilang apa? Saya tidak mengerti. Tidak mengerti? Kamu bekerja sama dengan orang luar, mencelakai keponakan, mengincar harta keluarga. Bukti jelas. Kamu tidak mengerti? Nyonya tua. Keponakan sepupu. Saya salah. Kita ini satu keluarga. Patah tulang tetap menyatu dengan kasihani aku kali ini saja. Kita satu keluarga. Keluarga Fu tidak terima orang berhati serigala seperti kamu, hukum keluarga berlaku. Mulai hari ini, cabut semua status Fu Mingyuan di keluarga Fu. Semua aset atas namanya dikembalikan ke grup. Usir dia keluar, dan selamanya dilarang masuk pintu keluarga Fu. Tetap tenang. Harga saham grup Su benar-benar bisa stabil. Fu Zeng, bagaimana kamu melakukannya? Ini namanya menghentikan krisis dari akar. Sumber krisis sudah diatasi. Sementara itu, kejahatan Fu Mingyuan dan beberapa orang lainnya terungkap. Pasar secara alami percaya lagi pada grup Su. Pondasi grup Su sangat kuat. Angin sebesar ini tidak akan menjungkirkan kapal. Fu Zeng. Terima kasih. Sebenarnya, Tuan Fu, Nona Su. Nona kedua sudah apa yang kamu katakan? Nona kedua sudah sadar. Siamo, bagaimana perasaanmu? Tidak apa-apa, untung aku punya nasib baik. Lihatlah. Masih sakit? Xiaomu, kamu membuat kakak tiga ketakutan. Tidak apa-apa. Cuma sedikit sakit. Tidak masalah. Membuat nenek tiga ketakutan. Azheng, kamu harus lebih dewasa. Keluarga Fu hanya punya kamu sebagai penerus. Memiliki keturunan adalah hal besar. Kenapa kamu ragu-ragu? Jadi apa jadi? Sebenarnya, Nek. Karena tidak bisa memilih antara Lin Sui dan Siamo. Serahkan saja pada takdir. Malam ini kamu undi pilihannya. Malam ini kamu undi pilihannya. Siapa yang terpilih? Jalani malam pertamanya dengan dia. Nanti soal menikah bisa Nenek. lagi. Ini tidak adil bagi Lin Sui dan Siamo. Sudah diputuskan. Di piring ada 2 liontin giok yang sama. Ada 2 nama terukir di situ. Pilih dia jadi istrimu. Nenek, aku. Liontin giok ini, Tunggu sebentar.
Lin Shui dan Xiaomao. Kalian ini, Nenek, menurutku, Fu ZHNG juga bisa tidak memilih, bersedia memberinya waktu. Betul, Nenek. Kami tidak memberi tekanan pada Kak Fuzheng. baik. Anak baik. Kamu hanya bisa memilih satu, jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama. Nenek. Beri saya waktu 3 hari. Akan mengadakan upacara lamaran di Genting. Buatlah pilihan. Nanti. Kalian akan tahu jawabannya. Tuan Wang. Keluarga Fu aku kelola bertahun-tahun. Setengah dari orang-orangnya sudah aku rekrut. Kalau kamu mendukungku, saat aku merebut kembali, aku akan membagi 30% hartanya untukmu. Bagaimana cara mendukungnya? Aku butuh bantuanmu. Melakukan pembunuhan yang sempurna. Jaga kesehatan. Nona Bai. Kaki Anda bisa sembuh adalah keajaiban. Mengapa Anda berhenti menggunakan obat itu? Kaki cedera parah lagi. Otot-otot menyusut dan tidak bisa pulih. Aku khawatir, tidak akan bisa berdiri lagi. Dokter, saya mohon padamu. Saya tidak bisa jadi cacat lagi, tidak bisa kembali ke hari seperti itu. Saya mohon padamu, tolong selamatkan saya. Maaf. Cari ahlinya yang lain. Lindungi kesehatan, lindungi. Lihatlah untuk menjaga kesehatan. Berita dalam. Bos Fulus, Pengakuan cinta besar-besaran di Hotel Genting. Kabarnya, bahkan menyewa seluruh. Betapa megahnya acaranya. Luar biasa. Upacara pesta anggur ini Siapa yang akan Pengakuan sintetik. terlalu romantis menjaga kesehatan. Upacara lamaran Fuzheng, itu untukku? Fuzheng menyesal. Pada akhirnya dia ingin menggunakan upacara paling megah untuk mendapatkan aku kembali. Pasti begitu. Besok di acara pengakuan cinta, kamu benar-benar sudah siap untuk memilih? Nenek, jangan khawatir. Besok, cucumu akan memberimu kejutan. Hahaha, bagus. Kalau begitu nenek hari ini akan beristirahat dengan baik. Tunggu kejutanmu besok. Nenek, pelan-pelan ya. Nenek, hati-hati. Nenek. Fuzheng, kau membuatku kehilangan segalanya. Aku akan membuatmu kehilangan orang yang seumur hidupmu akan hidup dalam penderitaan. Hidup dalam penderitaan. Nenek. Kamu pasti tidak apa-apa. Nenek, kamu pasti tidak apa-apa. Nenek, nenek. Jangan nangis. Gak nangis, aku gak nangis. Nenek. Tenang saja kalian. Kita semua kan teman lama bertahun-tahun. Hari ini kalian bantu. Nanti setelah Fuzheng nembak, aku atur kalian kerja di kantor pusat Yunsheng. Terima kasih, Nian Nian. Tenang saja, Kak Nian Nian. Nanti bantu kamu. Mengembalikan harga dirimu. Betul sekali. Letakkan Di bagian depan. Berhenti. Siapa menyuruh kalian bongkar? Siapa yang izinkan bawa barang sial ini? Buang semua keluar sekarang. Para tamu kehormatan, apakah Anda menghadiri acara pernyataan cinta Tuan Gu? Maaf, jadwal mendadak berubah. Kenapa mengubah? Pernikahan hari ini disiapkan Fuzheng untukku. Siapa mengizinkan diam-diam mengubah tempat ini? Cepat singkirkan benda sial ini. Kalau tidak, kalian akan tahu akibatnya. Ani. Anda bilang, Tuan Fu menyiapkannya. apa Anda punya bukti?
Lihat ini baik-baik. Bagaimana? Cukup gak? Masa, Orang ini target pengakuan cinta. Ngapain masih bengong? Suruh mereka berhenti. Buang benda sial ini. Kalau tidak, kalian pasti kena masalah. tapi, Apa tapi? Cepat suruh mereka balikin semula. Hari ini adalah pernikahan ini. Ini disiapkan oleh presiden kalian untukku. Aku yang punya keputusan. Tuan Fu, akhirnya Anda datang. Ada apa? Ruang duka dirusak seseorang. Namanya Bai Nian, tunangan Anda. Apa? Bai Nian, kamu benar-benar punya nyali besar. Siapa yang mengizinkan kalian di sini? Di mana Bai Nian? Tuan Fu Kak Nyan lagi ganti gon. Katanya dekorasi ini. Sial dan suruh bongkar semua. Dia nunggu kamu buat melamar. Malam birang hantu, dengarkan perintah. Tangkap semuanya untukku. Berhenti. Azheng, kamu lakukan apa? Mereka semua teman-temanku, cepat bebaskan mereka. Lepaskan kami. Suruh wanita ini minta maaf. Kalau tidak Kak Nian. Betul, kamu ngejar Kak Nian sudah 5 tahun. Kau masih mau balikan enggak? Berani kau memukulku. Bai Nian. Kita sudah mengakhiri semuanya. Hari ini kamu hancurkan pemakaman nenekku. Aku bukan hanya akan menghukummu, tapi membuatmu bertanggung jawab. Orang-orang, tangkap mereka semua. Buang keluar, suruh mereka berlutut di pintu. Pemakaman nenekku berapa hari? Biarkan mereka berlutut selama itu. Fu Zheng, kamu lakukan apa? Lempar mereka keluar bersama-sama. Sudah kirimkan undangan belasungkawa keluarga Wang? Sudah ada yang mengantar. Maaf terlambat, Tuan Fu tidak lama menunggu, kan? Tuan Fu, Nenek sudah tiada, bela sungkawa. Sepupu Zhao, nenek meninggal mendadak. Sebagai cucu, kenapa kamu tidak menjaga nenek dengan baik? paman sepupu. Akting yang bagus. Apa maksudnya? Kematian nenek. Siapa yang bermain di belakang layar? Song Lingyun. Siapa membebaskannya? Fu Mingyuan? Kamu tahu tidak? Kamu tahu tidak? Fu Zheng, aku tahu suasana hatimu sedang buruk. Tidak perlu menggigi siapa yang dit-nuit. Nenek sudah tiada. Yang paling penting sekarang adalah keluarga Fu butuh seseorang yang benar-benar bisa memimpin kapal besar ini. Betul, Mingyuan benar. kami keluarga Wang merasa Mingyuan telah bekerja keras untuk keluarga. Lebih cocok daripada generasi muda untuk memikul tanggung jawab ini. Kata-kata bagus. Biarkan keluar. Pemimpin yang baik. Kita bisa memberikan penghormatan terakhir. Penghormatan terakhir. Kalian semua. Kamu bahkan berani berdiri di depan nenekku untuk mengantarnya pergi. Sekumpulan serigala berbulu manusia. Fu Zheng, kamu kurang ajar. Di depan jenazah nenek, beraninya kamu menghina yang lebih tua. Tutup mulutmu. Kalian telah membunuh satu-satunya keluarga yang kumiliki di dunia ini. Hari ini, siapapun yang menyebabkan kematian nenekku, satu persatu, akan kubuat bayar dengan darah. Tidak ada yang bisa lolos. Tidak ada yang bisa lolos. Fu Zheng, nenek sudah tiada. Apa kamu pikir bisa menguasai posisi ini di keluarga? Tanpa dia yang selalu mendukungmu, kamu itu siapa sebenarnya? Kalau pintar, umumkan pengunduran dirimu sendiri. Serahkan posisimu kembali pada Tuan Fu. Keluarga Wang mendukung keputusan Fu Mingyuan. Jika melawan, keluarga Fu terpecah. Atau mundur, dan keluarga Fu tetap utuh. Pilihannya ada di tanganmu. Perpcan. Atau mundur. Saya, Fu Zheng memilih untuk membuat kalian menerima hukuman dan mengakui kesalahan. Darah dibayar dengan darah. Fu Zheng selamanya tidak akan pernah sendirian. Aku umumkan. Grup Su akan mengerahkan kekuatan perusahaan, mendukung Fu Zheng tanpa syarat. Siapapun yang menjadi musuhnya, berarti menjadi musuh Grup Su.
Dan juga kekuatan terbesar dunia hitam, Night Owl Hall. Juga mendukung Fu Zheng tanpa syarat. Ada juga kekuatan terbesar dunia hitam, Aula Burung Hantu Malam. Mereka juga mendukung Fu Zheng tanpa syarat. Burung hantu malam? Tidak mungkin. Bagaimana nenek menyerahkan aula burung hantu malam kepada orang luar? Karena aku tidak pernah menjadi orang luar. Zimuahad, Fu Mingyuan. Wang Shan. Bukti kolusi dengan Song Lingyun mencelakai nenek di sini. Kalian yakin mau mendukung orang berdosa dari keluarga Fu? Lalu selama bertahun-tahun korupsi dan menyalahgunakan menjual buku laporan perusahaan, juga sudah saya temukan. Kalian tidak mau dipenjara, kan? Pak Fu, ampunilah kami dipaksa. Kami salah mendukungmu. Tolong maafkan kami. Nenek akan membalaskan dendam untukmu. Fu Mingyuan. Fu Zheng, Grup Wang, sudah runtuh. Jaringan finansial keluarga Wang yang dibangun puluhan tahun juga telah kita hancurkan. Aset inti sekarang sedang saya likuidasi. Lin Sui, kamu sudah bekerja keras. Ini semua menjadi tugasku. Fu Mingyuan, kamu akan mendekam di penjara seumur hidup. Akhirnya dendam nenek terbalaskan. Kalau soal Song Lingyun, dimatikan oleh orangnya sendiri, sungguh terlalu mudah baginya. Fu Zheng, kamu di mana? Aku kehilangan pekerjaan dan sekarang gak bisa jalan lagi. Kakiku sakit sekali. Bisakah seperti dulu, pijatin, bawain obat? Fu Zheng, aku menyesal. Maafkan aku, ya? Kamu pulihkan dirimu di rumah sakit jiwa. Jangan ganggu Kak Fu Zheng lagi. Ayo, pesta perayaan akan dimulai. Kita turun dulu.